Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi di SMM Screening Malam-malam bersama Profesor tentunya. Dan seperti biasa kita akan menganalisa indeks harga saham gabungan kita atau IHSG hari ini. Dan juga kita akan melakukan screening tentunya ya, screening saham cuy. Dan seperti biasa disclaimer on bahwa ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual. Jadi tolong untuk risk and reward atau dianalisa ulang ya menurut analisa kalian masing-masing. Oke, dan sekarang kita sudah berada di Composite Index atau IHSG dan hari ini koreksi ya. Walaupun pagi tadi ya di opening itu sempat naik sampai high-nya di level 6.860 cuy. Namun di closingnya ya turun sampai di level 6.789 ya. Kita lihat low-nya. Closingnya. Closingnya itu di 6.789 ya. Jadi dia itu closingnya di level 6.789. Jadi dari harga opening ke closing itu turun persentasenya itu sebesar 0,23% ya. Dan oke-oke aja sih ya kalau kita melihat. Namun untuk IHSG ini masih oke ya, masih oke. Hal yang wajar ya. Support quote-nya ya bisa di gap ini ya, karena di sana gap up yang belum tertutup. Ya bisa jadi dia ke situ dulu atau langsung bakal naik kembali. Oke, kita lihat saja IHSG ini gimana ke depannya ya. Bagi yang masih punya posisi ya tetap keep aja karena ini masih oke. Selagi nggak jebol supportnya ya tetap keep aja ya. Dah itu aja sih untuk IHSG. Oke, berikutnya kita akan melakukan screening dan sebenarnya saya sudah melakukan screening ya. Namun tidak ada terlalu, sebenarnya ada yang menarik cuman nggak terlalu ini ya, risk and rewardnya itu kurang cuy ya. Jadi nggak ada, nggak masuk ya hari ini. Jadi bagi yang mau masuk saya nggak ada sih, cuman yang lama-lama kita akan bisa lihat aja yang stock pick lama-lama ya. Hari ini karena hari ini lumayan banyak yang naik ya, dan itu agak tinggi-tinggi sih ya naiknya gitu. Oke, kita akan lihat gimana perkembangan saham yang kita sudah screening sebelumnya ya. Yang pertama itu adalah Binowe. Ya, ini bukan Binomo tapi Binowe atau Bino Waran. Dan juga ada Bino aja ya. Jadi ini bukan Binomo tapi Bino aja. Nah, kita lihat perkembangannya gimana hari ini. Dan hari ini alhamdulillah naik ya. Nah, ini saya uh, langsung pesan waktu opening ya. Jadi saya dapat harga opening di ini enggak ya 150 ya. Jadi saya dapat di 150 ya untuk ini, dan ini tetap hold ya. Tetap bagus untuk Bino. Tapi posisinya nggak 100% ya. Karena ini bayang pertama, tapi semoga aja langsung naik sih. Bino W juga gitu ya. Nah, ini alhamdulillah naik ya. Ini naiknya 5 poin cuy. Lumayan tinggi kalau masih di bawah 50-an itu tinggi ya persentasenya. Bino W juga naik cuy. Nah, ini yang bagus ya. Apakah masih bisa beli ya? Masih bisa sih ya. Bisa-bisa aja ya. Cuman risk and rewardnya itu udah nggak bagus lagi cuy. Udah nggak perfect gitu ya. Ya, kalau semalam itu agak lumayan bagus ya. Nah, hari ini kembali naik. Nah, ini persentasenya lumayan. Ini 25% cuy ya, kenaikannya. Walaupun 5 poin. Karena dia di bawah 50 itu presentasenya lebih gede gitu ya. Dalam return atau pesanannya gitu. Nah, ini naiknya 25% ya cuy dalam sehari. Oke, dan yang Binowe tadi, yang Bino aja, ini naiknya berapa persen hari ini? Kalau salah 3% atau berapa gitu. 4% ya naiknya. Oke, lumayan lah ya. Makanya itu saya Binowe itu udah mantap ya, saya bilang semalam ya. Binowe ini lumayan cantik. Oke, ini masih tetap dipertahankan aja sih untuk waran Bino. Nah, ini bagus sih. Oke, jadi Bino ini masih bisa, cuman risk and rewardnya lumayan kurang ya. Apalagi kalau misalnya besok naik, nah itu tambah kurang ya. Kita lihat WGSH kayak ini koreksi ya. Saya lihat sih koreksi ya. Tapi saya nggak masuk ini WGSH.
Karena ini saya lihat doji gitu. Oh, naik juga ya ini. Oh, oke. Pagi tadi saya lihat ini dia turun ke ini ya, ke EMA 13-nya. Cuman hari ini naik ya, bagus lah. Tapi saya nggak masuk ya untuk WGSH ini, belum masuk. Dan sekarang sih lumayan bagus juga ya. Nah, ini masih masih oke lah ya. Untuk 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 masuk juga masih oke. WGSH dan Bino itu lumayan oke. Hmm, oke sih ya. Oh, oke, ini udah terekam. Jadi kita fokus ke dua saham yang baru IPO ini ya, baru bisa dibilang IPO sih ya. Sekitar 2 bulanan, 3 bulanan cuy. WGSH sama Bino. Untuk ini WGSH juga baru. Nah ini jadi kedua-duanya naik, apalagi warannya ini naik 25% ya. BRPT apakah masih bagus? Kita cek BRPT ya. Ini targetnya memang nggak bisa terlalu tinggi ya. Kemarin sampai 5% seharusnya ini bisa sih ya di take profit karena ada landnya ini lumayan kuat ya, trend landnya. Kita lihat aja nanti ya. Sekarang koreksi -2 ya, tapi ini masih oke ya, masih oke sih. Seharusnya di sini udah TP sih nggak masalah ya di sini karena memang saya lihat ini nggak terlalu bisa jauh ya, ada di sini kok nggak salah. Dari sini nggak kelihatan ya karena candlenya cuma 100. Dari sini kelihatan ya. WGSH, WGSH. Wah, kok salah? Oh, shit man. Oh iya, WGSH ini yang baru IPO ini polanya ini ya, double bottom ya, dan hari ini breakout cuy. Wah, mantap mantap mantap. Targetnya di sini ya, 28%-an lah ya. Di 206 cuy targetnya ya. Kalau dari ini bisa juga targetnya 286. Oke, nah itu untuk WGSA. Tadi BRPT ya. Oke, sorry, BRPT ya. BRPT. Oke, nah ini untuk BRPT yang ini ya cuy ya. Garis ini ya yang membuat dia agak sulit untuk naik lebih tinggi ya. BRPT. Oke, tapi ini masih bisa ya. Kemungkinan 5%-an lagi seharusnya sudah di TP sih ya, untuk BRPT. Oke, WiFi bagaimana WiFi keadaannya WiFi? WiFi. Waduh, WiFi koreksi hari ini ya. Nah ini agak-agak lumayan jelek sih untuk WiFi. Nah ini kemungkinan walaupun sebenarnya volumenya kecil ya. Jadi ini hanya markdown. Semenjak dia naik ini volumenya lumayan kecil ya. Jadi ini bisa dibilang fase akumulasinya sih untuk WiFi ini. Lagi ngumpulkan secara perlahan. Nah ini dari tanggal 10 bulan 1 ya. Ini sudah kecil volumenya sampai di atas. Nah. Kemungkinan barang retail udah habis ya cut loss di sini kayak. Cut loss ini minusnya -32. -3,2 ini 6% ARB, kemudian turun lagi. Nah ini kayaknya barang retail udah habis ya volume. Nah ini jadi ngumpulkan secara membuat naik secara perlahan. WiFi kita tunggu saja. WiFi ya, volumenya udah nggak rame lagi. Solusi sinergi digital, jadi ini termasuk sektor digital ya. Bagusnya sih nunggu di 480 ya, jadi dia membuat pola seperti double bottom ya, seperti double bottom. Nah itu lebih oke sih ya. Jadi semoga saja tembus. Kalau tembus ini saya akan nunggu di bagian sini sih, kalau terpantau.
Eh, garis horizontal. Nah, nunggu di sini kayaknya lebih lebih oke sih. Best price. Mm-mm. Ini kalau tembus sih bakal ke sini ya di 480. Ini juga belum masuk ya saya untuk saham WiFi. Oke, itu BRPT, WiFi, MEDC. MMDC hari ini kembali naik ya. MEDC. Oke, ini agak wanti-wanti juga ya untuk MDC. Tepia ini udah TP ya. Nah, TP-nya saya TP-nya di 10.25. Namun sampai 10.200 ya. Tepia ini agak berbahaya ya naiknya. Sebenarnya Tepia ini ada resisten kuat ya di pas harga 10 ribuan itu cuy. Tepia. Oke, itu saya langsung TP aja, lumayan juga sekitar 30% ya dari harga ini. Nah, TPI ini naiknya gila-gilaan ya. Nah, ini ada resisten ya di sini ya. Tepat hari ini sedikit lagi ya di 10.2. Ini ada resisten, cuman nggak ngotak juga ya, nggak ada koreksinya. Tapi untuk TPI ini kalau sebenarnya volumenya sih wajar-wajar aja. Naik-naik memang. Tapi nggak repos ya, untuk volumenya sih wajar. Dan naiknya sama seperti ini ya, naiknya memang tinggi tinggi itu ya, tipikal yang naiknya tinggi. Coba kita hitung dari sini, ini pada tanggal berapa nih naiknya? 2019 ya, hampir 100%an ya. Hampir 100%an. Akankah dia breakout? Nah, ini jadi masih ada beberapa lagi sih. Apakah ia bakal breakout ya untuk Tepia di setidaknya membuat all new time high? Untuk Tepia cuy. Oke sih ya. Jadi nggak ada yang ini karena naiknya udah lumayan tinggi semua ya. Kar hari ini turun ya. Nggak ada yang menarik karena udah lumayan tinggi ya. Wajar aja karena IHSG juga naiknya cukup tinggi ya. Jadi wajar pada banyak terbangan. Tunggu fase koreksi lah ya, baru kita cari yang nggak terlalu tinggi terbang. Sebenarnya ada aja ya. Itu ada satu yang tadi saya analisa, yang saya screening itu lumayan oke. Sama apa tadi ya? What? Ini saya lagi lihat di laptop. Aduh, sama tadi. Oh, di atas. Nah, ini lumayan oke. BDMN. Sebenarnya kalau mau masuk BDMN lumayan oke juga ya. BDMN. Nah, ini lumayan oke untuk yang mau masuk ya. Naiknya cuma 3. Awalnya sudah mulai ke atas juga. Volumenya hari ini volumenya tiba-tiba naik cukup kencang ya. BDMN. Ini saham Bank Danamon. BDMN. Nah, ini saham Bank Danamon. Jadi belinya ketika area pullback di sini ya. Risk and rewardnya juga lumayan oke sih. Posisi pembelian bawahkan sedikit kan. Nah, ini bisa 10%an. Targetnya di sini cuy, atau di sini juga bisa.
sini deh. Ini risk and rewardnya lumayan oke juga sih ya. BDSM cut loss 7%an. Nah kalau mau masuk ini lumayan oke ya, lumayan oke untuk mau masuk BDMN. Hari ini naiknya 3,35. Baby. Oke, BDMN oke. Mungkin hari ini satu ini cuman ya untuk screening BDMN. Nah ini juga ada snownya ada, lumayan oke sih ya untuk BDMN. Selebihnya nggak ada sih. Oke, saya kebanyakan udah nanam ya, udah masuk jadi nggak terlalu banyak. Mungkin bahkan ada yang mau di cut loss ya untuk di Porto, mungkin ada di cut loss atau yang di TP mengurangi karena udah terlalu banyak cuy. Oke, itu saja SMM kali ini, semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye semuanya.